Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya guys, di kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit ya mengenai apa yang kita lakukan setelah ayam-ayam kita divaksin ya guys. Salah satu upaya untuk menjaga kondisi ayam tersebut di lain faktor kebersihan kandang serta sirkulasi udara dan pakan yang bernutrisi, kita harus tahu bagaimana cara menjaga kesehatan ayam tersebut ya guys. Selain itu tadi, di antaranya kita harus rutin untuk menjaga kesehatan ayam tersebut dengan vitamin guys. Banyak vitamin yang ada di pasaran ya, contohnya Vitacik gitu ya. Vitacik sendiri juga bagus. Nah, selain Vitacik, kalau Vitacik kita minumkan, tetapi kalau biasanya kalau saya ya guys, untuk menjaga kesehatan ayam tersebut, saya menggunakan ini guys. Selain Vitacik ya, ini juga tetap saya gunakan, tetapi di selang itu saya menggunakan ini. Ada gigi stimulan juga selain Vitacik ya guys, yang saya gunakan untuk ayam petelur. Saya menggunakan gigi stimulan karena sama kandungannya, ada vitamin A, C, E nya juga di sana. Nah, ini biasanya saya gunakan kepada indukan atau pacek kita guys ya, gorila biasanya untuk menjaga kesehatan tubuh dia. Saya menggunakan ini guys, Vitacel Index. Ini udah lama guys saya gunakan, ini malah udah hampir expired guys. Ini udah hampir expired, kita coba expirednya kita lihat ya. Nah, itu sekitar 9 bulan lagi, ada isinya masih banyak guys, karena kita pakai cuma di ayam dan pemakaiannya pun 0,1 tiap gram berat badan nih guys. Ini masih separuh lah guys, udah beberapa tahun ini, hampir mungkin sekitar 2 tahun ya, udah saya pegang 2 tahun, habis cuma separuh ini. Mungkin nanti kalau mendekati insya Allah lebaran mungkin udah saya ganti, karena daripada menimbulkan mara bahaya penyakit ya, walaupun belum expired nanti mungkin akan saya ganti. Nah, apa sih manfaat dari Vitacel Inject ini ya? Selain, maaf saya nggak promosi, sekali lagi saya nggak promosi, cuma saya berbagi informasi mengenai dunia peternakan yang ada di Peternak Nusantara ini guys. Nah, ini selain apa manfaat Vitacel ini buat ayam kita, yang pertama untuk menjaga atau mengoptimalkan kesehatan ayam kita guys ya. Nah, yang kedua ini ada kok, saya baca aja dulu daripada ini ya. Ini adalah untuk mengobati dan mencegah penyakit ya guys. Ini disebabkan, nah ini ya, mencegah dan mengobati penyakit. Nah, ini yang dimaksud mencegah yaitu kalau ayam kita sehat, ya perlu kita injek dia supaya kekebalan tubuh ayam, ingat di ilmu vaksin ya, antibodi naik jika kita menggunakan vitamin, jika kita mengkonsumsi vitamin. Nah, sama seperti ini juga, kalau kita memasukkan sebuah vitamin ke dalam tubuh ayam tersebut, maka antibodi juga akan naik dan mengakibatkan jika ada penyakit yang datang akan dilindungi oleh antibodi tersebut. Jadinya kalau divaksin tetapi waktu penyakit datang dan daya tahan tubuh ayam tersebut kurang
fit istilahnya atau kurang sehat, maka vaksin tidak akan ada gunanya guys. Maka dari itu kita harus sering menjaga kondisi ayam tersebut tetap prima ya guys, supaya ayam-ayam kita terhindar dari penyakit ya guys. Nah biasanya kalau ayam saya sakit pun saya suntik ini guys. Kalau obat saya belum pernah guys menggunakan obat, mungkin hanya menyuntik dengan Vitasel ini dengan menggunakan vitamin karena ayam-ayam saya sudah saya vaksin. Tetapi kalau penyakit berupa bakteri saya pakai menggunakan antibiotik untuk mengatasinya. Jadi antara dua itu saya gunakan untuk ayam kita guys. Nah ini kan ada ya. Nah, kita coba lihat lagi. Mengoptimalkan daya tahan melawan penyakit, mengoptimalkan produksi, terus mengatasi stres, meningkatkan berat badan dan efisiensi langsung. Ini adalah salah satu manfaat dari Vitasel ini, dan mungkin masih banyak sekali manfaat yang tidak bisa disebutkan guys. Nah untuk harga sendiri sampai lupa ya, harganya berapa ya dulu? Kalau nggak salah untuk Vitasel ini ya, ini sekitar 70-an ribu guys kalau nggak salah. Saya pernah kemarin disuruh beliin temen, kalau nggak salah terakhir harganya sekitar 70-an ribu guys, 60 berapa gitu saya lupa. Ini juga tersedia di toko peternakan atau di toko-toko peternakan guys ya. Ingat jangan di toko pakan burung ya guys, mungkin di sana nggak ada. Kalau di toko peternakan kayak di toko pakan besar gitu mesti ada guys untuk obat-obat seperti ini. Ini juga perlu bagi peternak untuk menjaga ayam-ayamnya supaya tetap sehat ya guys. Saya bukan promosi, tetapi ini hasil dari pengalaman saya yang ada di peternakan ini. Nah mungkin nanti juga saya akan membuat video tentang IB. Ini udah habis ya, kita ganti yang baru di lain waktu ya guys. Kita akan nanti buat video tentang bagaimana cara inseminasi buatan pada ayam. Kita menggunakan jarum sontek ya. Ini kita ambil yang kecil seperti vaksin kemarin, ambil yang kecil ukuran 0,1. Ini murah harganya, mungkin kalau di apotek sekitar 1000 sampai 1500 guys, murah. Ini intinya kalau bisa ini sekali pakai ya guys kalau bisa, tapi kalau nggak bisa ya nanti disterilkan dengan cara kita rendam pakai air panas atau kita rebus jarum suntikannya ya supaya steril. Ya, kita suntik dia ayamnya. Maaf guys gak bisa cara pengambilannya, cuma mudah ya kayak gini ya. Nanti kita tekan gini bisa. Nah ini cairannya warnanya enggak kuning seperti kemasan ya guys, warnanya itu cair seperti cairan infus ini ya, bentuknya cair dan bentuknya bening, enggak ada kuning-kuningnya atau kayak di Vitasel itu enggak ya. Nah kita akan suntik gorila. Nah, gorila sendiri BB-nya 4 kilo lebih ya, kita buat nanti 0,4 untuk gorila ya agar maksimal lah. Ini biasanya saya gunakan itu 2 minggu sekali guys untuk menjaga daya tahan. Jadi enggak setiap hari loh ya, ini ingat enggak setiap hari. Dan untuk penyuntikan kita enggak boleh di tempat yang sama terulang-ulang guys. Ibaratnya kalau kemarin kita di dada terus kita dada terus, itu enggak boleh guys. Jadi nanti untuk penyuntikan kita gang guys, ibaratnya kalau
hari ini kita ada di dada, nanti 14 hari lagi kita ada di lagi kita ada di paha kiri, nanti selanjutnya di paha kanan gitu terus ya guys. Jadinya jangan di satu tempat, nanti akan menimbulkan infeksi pada bagian tersebut guys kalau kita nggak ganti. Oke, kita coba cek dulu ke ayam gorila kita yang lama ya, yang pertama. Nah ini guys, ayam gorila kita yang lama ya. Ini udah lama sekali, ini tertua dari ayam gorila yang ada di peternakan ini guys. Lihat coba, nah itu sampai kayak gitu, apanya itu, jalunya kalau istilahnya orang Jawa ya. Nah, kita suntik dia supaya sperma untuk ibu dia juga bagus, terus kesehatan dia juga bagus guys. Halo Kor, terima kasih Kor. Ini udah berjasa bagi peternak Nusantara guys, karena anak-anak dari semua hasil silangan gorila adalah hasil ini semua masih ya. Mungkin nanti ada yang ke selanjutnya setelah ini ya. Nah, ini mukanya kan merah ya guys, ini berarti ayam ini benar-benar sehat. Oke, kita karena saya sendirian ya, mungkin videonya nggak begitu jelas ya mungkin. Ini karena ini kan nanti akan saya peluk dan akan saya suntik gitu ya, karena saya nggak punya teman guys untuk membuat video. Oke, kita lanjutkan. Untuk posisi kalau sendiri kayak gini guys ya, kita nanti suntik dia di paha, makanya posisi kita tidurkan di sini. Nah, biasanya kalau saya pun sendiri untuk IB kayak gini guys sendiri, nanti kini megang gelas atau wadah untuk IB-nya kita urut cuma gitu saya sendiri. Dan untuk melakukan IB juga saya sendiri guys, saya pegang ayam betina dan suntikan saya kasih di mulut guys, karena saya semua sendiri guys, nggak ada yang bantu ya. Gini kita suntik di paha ya, jelas apa enggak ya nanti ya, coba bentar. Nah untuk cara sendiri ya, kita suntik di paha guys. Nah, ke paha kita suntik sesuai dengan berat ya. Kita kalau tahu berat sekitar 2 kilo kita beri 0,2. Nah, karena gorila kita ini udah 4 kilo, maka kita pakai yang 0,4 ya. Kita suntik dia di sini. Ya, ini 0,4 ya kita berikan ke gorila. Udah gitu aja guys. Nah, mungkin gitu dulu guys perjumpaan kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman, khususnya penggemar ayam gorila dan penggemar Bang Chandra Abdi Sitorus ya. Dan sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.